Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Fitomedicine dengan saya Dona Mareta Aryastanti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai fitomedicine yang berkhasiat untuk gangguan pada saluran pernafasan seperti batuk, asma, dan influenza. Kita akan membahas 3 tema besar. Yang pertama adalah fitomedicine untuk batuk, di mana saya akan menjelaskan tentang definisinya, mekanisme batuk, senyawa fitokimia yang berkhasiat sebagai obat batuk, serta contoh-contoh fitomedicine atau obat herbal yang berkhasiat sebagai obat batuk. Kemudian untuk tema besar kedua, yaitu fitomedicine untuk asma, di mana kita akan membahas mengenai definisinya, mekanisme asma, senyawa fitokimia yang berkhasiat sebagai anti asma, serta contoh-contoh fitomedicine atau obat herbal yang berkhasiat sebagai anti asma. Kemudian yang terakhir adalah fitomedicine untuk influenza, di mana kita akan membahas mengenai definisinya, mekanisme influenza, senyawa-senyawa fitokimia yang dapat berkhasiat sebagai anti-influenza, serta contoh-contoh fitomedicine atau obat herbal yang berkhasiat sebagai anti-influenza. Yang pertama, kita akan membahas tentang batuk. Batuk adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh untuk melindungi jalan nafas dari benda asing dan sekresi lendir yang menumpuk. Batuk sering digambarkan sebagai inspirasi atau pengambilan udara yang diikuti dengan upaya ekspirasi atau pengeluaran udara secara paksa terhadap glotis yang menutup sementara, yang menghasilkan ekspulsi atau pengeluaran udara yang cepat dan dibarengi dengan pengeluaran suara dari paru-paru. Reseptor batuk ditemukan di seluruh saluran pernafasan, mulai dari faring, laring, trakea, bronkus, hidung atau sinus paranasal, telinga, lambung, dan perikardium. Reseptor ini dapat diaktifkan oleh berbagai pemicu seperti asap, parfum atau aroma, iritasi tenggorokan ketika berbicara, olahraga, udara dingin atau kering ketika makan, dan kelembaban. Proses batuk sendiri merupakan suatu rangkaian refleks yang terdiri dari reseptor batuk, saraf aferen, pusat batuk, saraf eferen, serta efektor. Adanya rangsangan pada reseptor batuk yang dibawa oleh saraf aferen ke pusat batuk, yaitu medula, untuk diteruskan ke efektor melalui saraf eferen. Efektor batuk dapat berupa otofarings, larynx, diafragma, interkostal, dan lain-lain. Batuk adalah mekanisme motorik yang bersifat ekspulsif dan terdiri atas 4 fase. Yang pertama, proses batuk diawali dengan fase iritasi yang merupakan fase perangsangan reseptor oleh berbagai rangsangan. Kemudian dilanjutkan dengan fase inspirasi atau pengambilan udara maksimal yang diperlukan untuk mendapatkan volume udara sebanyak-banyaknya sehingga terjadi peningkatan tekanan intratorakal. Selanjutnya, terjadi fase kompresi atau penutupan glotis yang bertujuan untuk mempertahankan volume paru tadi pada saat tekanan intratorakal besar. Proses ini lalu diakhiri dengan fase ekspulsi, di mana glotis akan terbuka dan menyebabkan terjadinya ekspirasi yang cepat, singkat, dan kuat sehingga terjadi pembersihan bahan-bahan yang tidak diperlukan seperti mukus dan benda asing lainnya. Pada proses inilah suara batuk akan terdengar. Dalam kondisi normal, batuk berperan sebagai sistem pelindung saluran nafas dan parenkim paru dari benda asing. Namun batuk yang berlebihan dan tidak produktif berpotensi membahayakan mukosa saluran nafas sehingga perlu dihentikan. Menurut penelitian, senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, dan polifenol dilaporkan dapat berkhasiat sebagai obat batuk karena dapat memiliki aktivitas sebagai antitusif, ekspektoran, bronkodilator, antiinflamasi, mukolitik, antibakteri, antimukolitik, dan anti alergi. Berikut adalah beberapa tanaman herbal atau fitomedicine yang telah terbukti berkhasiat sebagai obat batuk. Yang pertama adalah daun sirih atau Piperis betelfolium. Kandungan kimia yang terdapat pada daun sirih antara lain adalah kafikol, kafibetol, iogenol, dan lain sebagainya. Struktur kimia dari 1,8 sineol dan eugenol dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, daun sirih digunakan sebagai ekspektoran untuk batuk, antibakteri, antimukolitik, dan antiinflamasi.
Kandungan minyak atsirinya dapat merelaksasi otot polos pada saluran pernafasan. Untuk dosis dan keamanan dapat dilihat pada slide. Berikutnya adalah akar manis atau Glycyrrhiza glabra. Kandungan kimia pada akar manis antara lain liquiritin, isoliquiritin, kumarin, dan glycyrrhizin. Struktur kimia dari liquiritin dapat dilihat pada slide. Secara farmakologi, akar manis digunakan sebagai antitusif, ekspektoran, antiinflamasi, dan antibakteri. Untuk dosis dan keamanan bisa dilihat pada slide. Kemudian ada daun saga atau abrifolium dari tanaman Abrus precatorius. Kandungan kimianya antara lain asam glycyrrhizat atau glycyrrhizin, abrusida A, B, C, dan E, dan lain sebagainya. Struktur kimia dari glycyrrhizin dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, daun saga ini memiliki efek ekspektoran yang didapat dari glycyrrhizin yang dapat memacu sekresi mukosa untuk mempermudah pengeluaran dahak. Untuk dosis dan keamanan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kita akan membahas penyakit asma dan fitomedicine yang dapat berkhasiat sebagai anti asma. Asma merupakan penyakit kronis yang mengganggu jalan nafas akibat adanya inflamasi dan pembengkakan dinding pada saluran nafas sehingga menjadi sangat sensitif terhadap masuknya benda asing yang kemudian menimbulkan reaksi berlebihan. Pada penderita asma, otot-otot saluran bronkus mengencang dan menebal serta saluran udara mengalami peradangan dan penuh dengan lendir. Akibatnya, saluran nafas menyempit dan jumlah udara yang masuk dalam paru-paru berkurang. Hal ini menyebabkan timbulnya nafas berbunyi atau wheezing, batuk-batuk, dada sesak, dan penderita asma menjadi sulit bernafas. Penyakit asma terjadi karena proses inflamasi dan hiperreaktivitas saluran nafas yang dapat menyebabkan terjadinya obstruksi atau gangguan jalan nafas. Penyakit ini umumnya diawali dengan adanya inflamasi atau peradangan yang terjadi pada saluran nafas yang dapat disebabkan oleh alergen dan sensitizer, lalu virus, dan polusi udara. Inflamasi ini kemudian dapat menyebabkan hiperreaktivitas atau hiperresponsif saluran nafas yang kemudian menyebabkan terjadinya bronkospasme, plasma eksudasi, sekresi mukus, serta perubahan struktur jalan nafas. Hiperreaktivitas kemudian dapat menimbulkan gejala asma seperti batuk, dada sesak, mengeluarkan suara wheezing ketika bernafas, dan dyspnea. Jika dipicu oleh udara dingin, sulfur dioksida, olahraga, alergen, dan lain sebagainya. Namun, inflamasi sendiri dapat langsung menyebabkan gejala asma melalui aktivasi saraf sensorik saluran nafas. Menurut penelitian, senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid, steroid, terpenoid, flavonoid, serta golongan polifenol dilaporkan dapat berkhasiat sebagai obat asma karena dapat memiliki aktivitas sebagai bronkodilator, antiinflamasi, serta antioksidan. Berikut adalah tanaman herbal atau fitomedicine yang dapat berkhasiat sebagai obat asma. Mari kita bahas beberapa tanaman ini secara detail. Yang pertama adalah daun eukaliptus atau minyak kayu putih dari tanaman Eucalyptus globulus. Senyawa kimia yang terkandung pada tanaman ini antara lain adalah 1,8 sineol atau eukaliptol, alpha-pinen, alpha-velandren, dan lain sebagainya. Struktur kimia dari alpha-pinen dan eukaliptol dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, tanaman ini berkhasiat sebagai anti asma karena dapat menghambat pelepasan histamin. Minyak kayu putih juga merupakan penghambat kuat sitokin sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang pada asma bronkial. Memiliki efek antiinflamasi pada bronkitis kronis dan efek penghambatan pada hipersekresi musin saluran nafas. Untuk dosis dan keamanan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, jintan hitam atau Nigella sativa. Kandungan kimia dari tanaman ini antara lain timokinon, timohidrokinon, dan lain sebagainya. Struktur kimia dari timokinon dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, tanaman ini
dapat berkhasiat sebagai bronkodilator, antiinflamasi, imunomodulator, antitusif, antimikroba, dan antioksidan. Untuk dosis dan keamanan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai influenza. Secara definisi, influenza adalah tanaman saluran pernafasan menular yang disebabkan oleh virus influenza. Ada virus A, B, C, atau D yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan terkadang paru-paru. Influenza dapat menyebabkan penyakit ringan hingga berat dan dapat menyebabkan kematian. Gejalanya antara lain demam atau merasa demam dan menggigil, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, nyeri otot atau tubuh, sakit kepala, kelelahan, muntah, dan diare yang lebih sering terjadi pada anak-anak. Lalu bagaimanakah mekanisme terjadinya sakit influenza ini? Penyakit ini dimulai dengan adanya infeksi oleh virus influenza yang kemudian memicu respon imun bawaan atau innate immune response dan juga boleh nggak Mas? Boleh. Oke. Dan juga adaptif atau adaptive immune response. Senyawa ini menimbulkan gejala dengan merangsang sistem kekebalan tubuh bawaan untuk menghasilkan sitokin proinflamasi dan merekrut banyak sel inflamasi ke paru-paru. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya gejala seperti demam, menggigil, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, dan rinitis. Bila terus berlanjut, maka kondisi ini akan menimbulkan badai sitokin yang kemudian menyebabkan ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome dan penyakit parah lainnya. Sedangkan untuk respon adaptif dilakukan oleh sel imun. Dalam hal ini ada sel B yang menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Dapat juga dilakukan oleh sel T yang dapat mengenali peptida spesifik dari virus sehingga sel yang telah terinfeksi dapat dibunuh. Menurut penelitian, senyawa metabolit sekunder golongan tanin, saponin, alkaloid, terpenoid, flavonoid, termasuk glikosida flavonoid, serta golongan polifenol dilaporkan dapat berkhasiat sebagai obat influenza karena dapat memiliki aktivitas sebagai antivirus, antiinflamasi, imunomodulator, imunostimulator, serta antioksidan. Berikut adalah beberapa tanaman herbal atau fitomedicine yang telah terbukti berkhasiat sebagai obat influenza. Mari kita bahas beberapa tanaman ini secara lebih detail. Yang pertama adalah daun teh dari tanaman Camellia sinensis. Kandungan kimia dari tanaman ini antara lain epigalokatekin, epigalokatekin galat, dan lain sebagainya. Struktur kimia dari epigalokatekin galat dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, theanin dan katekin efektif sebagai profilaksis virus atau dapat berkhasiat sebagai pencegahan infeksi. Kemudian EGC dan EGCG dan strychnine dapat berkhasiat sebagai antivirus. Untuk dosis dan keamanan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya herba sambiloto dari tanaman Andrographis paniculata. Kandungan utama dari senyawa ini adalah Andrographolida. Struktur kimia dari Andrographolida dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, tanaman ini dapat berkhasiat sebagai antivirus, imunostimulan, antiinflamasi, serta penurun demam. Untuk dosis dan keamanannya dapat dilihat pada slide. Berikut referensi yang digunakan pada pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.